sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Hari ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Masih di tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, pembelajaran 4, halaman 90 sampai halaman 94 untuk buku revisi 2018. Anak-anak, Bapak tidak akan pernah lupa mengingatkan kalian semua, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentunya kita harus menjaga kesehatan kita agar jauh dari virus COVID-19. Jangan lupa 3 hal yang penting yang harus dilakukan. Yang pertama, gunakan masker ketika keluar rumah, lalu cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik, dan yang terakhir, hindari kerumunan, jaga jarak, dan jangan lupa olahraga teratur agar imun tubuh kita lebih kuat. Oke? Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran kita. Baik, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 4 ya. Yang pertama, diharapkan selama mempelajari pembelajaran ini kita mampu mengidentifikasi contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian diharapkan juga kita mampu menjelaskan dampak apa saja yang kita dapat apabila kita menjalankan kewajiban ya. Yang ketiga, diharapkan kita mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari teks tentang penemuan yang kemarin kita sudah pernah bahas ya, yang di pembelajaran 1 tentang kotak ajaib ya. Kemudian diharapkan kita juga mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan dan manfaatnya dengan menggunakan kalimat efektif tentunya. Oke, kita mulai ya. Pada pertemuan sebelumnya kamu telah belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apa kamu sudah disiplin? Ayo. Oke. Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya. Nah, selain datang ke sekolah, kalau sekarang kan zamannya COVID-19 ini, tentu tidak bisa kita terapkan datang tepat waktu ke sekolah karena kita tidak di sekolah. Namun kalian juga memiliki tugas yang diberikan oleh guru ya, oleh Bapak ya, oleh guru agama, oleh guru PJOK kalian. Nah, bagaimana kita melaksanakan tanggung jawab dengan hal tersebut? Nah, caranya dengan cara mengerjakan tugas tersebut pada waktu yang tepat, mengumpulnya pada waktu yang diminta. Jangan nanti misalnya tugas hari ini Bapak berikan, nah dikerjakannya besok atau lusa atau selanjutnya dan seterusnya, maka itu artinya kalian sudah tidak bertanggung jawab atau melalaikan kewajiban ya. Oleh sebab itu tentunya hal itu harus kita hindari ya. Jadi salah satu contoh kita menerapkan disiplin pada zaman masa COVID-19 ini, yang pertama, bangun tepat waktu pagi ya. Jadi jam 5 sudah usahakan bangun, laksanakan ibadah tentunya. Kemudian jika ada tugas dari gurumu, dari Bapak, dari guru agama, dari guru PJOK, nah tentu dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Itu caranya. Kemudian bagaimana dengan disiplin di rumah? Nah, disiplin di rumah itu bisa tidak kita lakukan? Bisa. Salah satu contohnya kita menjaga waktu kita bermain. Nah, kita harus memberikan jeda waktu. Kapan kita harus bermain, kapan kita istirahat, kapan kita bantu orang tua. Itu yang perlu kita terapkan untuk menjaga kedisiplinan kita dan melaksanakan kewajiban kita sebagai anak kalau di rumah, sebagai siswa
jika dalam pembelajaran, dan sebagai masyarakat jika kita di dalam lingkungan masyarakat. Ya, oke, kita lanjut. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Nah, gambar pertama, seorang anak sedang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, seorang anak sedang menulis tapi bermalas-malasan. Yang ketiga, gambar anak yang sedang bekerja kelompok. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan benar, dengan bertanggung jawab? Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2, gambar nomor 1 dan nomor 2 tentu tidak, karena perlakuan seperti ini bukanlah perlakuan yang menjadi tanggung jawab ya, atau kewajiban. Ini hal yang tidak baik. Nah, sedangkan gambar yang ketiga tentu saja mereka sedang melaksanakan kewajibannya dengan belajar dengan serius ya. Kemudian apa dampak dari yang mereka lakukan? Gambar 1, dengan membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Banyak hal yang akan terjadi ya. Penumpukan sampah, timbulnya bibit-bibit penyakit baru yang terdapat dari sampah tersebut. Apalagi kalau sampahnya jenis sampah basah, tentu banyak bakteri di sana. Bagaimana dengan sampah kering? Jika sampah kering kita buang, contohnya plastik, kaleng, kaca dan lain-lain, akan menjadikan pencemaran tanah, akan merugikan semua manusia ya. Sedangkan yang kedua, gambar yang kedua, apa dampaknya apabila kita lakukan 1? Kalau kita belajar dengan bermalas-malasan, tentu hasilnya tidak maksimal. Yang kedua, apabila kita melakukan belajar seperti ini akan merusak tulang punggung kita, kemudian mata kita karena melihatnya terlalu dekat gitu. Kemudian bagaimana dengan gambar yang ketiga? Apa dampak dari yang mereka lakukan? Tentu dengan gambar yang ketiga ini mereka akan mampu menjelaskan tentang gambar yang ada, itu 1, karena sudah berdiskusi dengan teman-temannya. 2, tentu dampaknya mereka akan lebih pinter. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah mengamati gambar tersebut, isilah tabel di bawah ini. Nah, di sini untuk tabel ini kalian cukup menandai dengan tanda silang atau tanda contreng ya. Misal gini. Untuk gambar 1, apakah kewajiban kita sebagai pelajar? Tadi dia sedang membuang sampah, benar atau tidak? Kalau benar, kita contreng di sini ya. Kalau salah kita silang. Gambar 2, apakah kewajiban kita sebagai pelajar benar? Belajar dengan bermalas-malasan? Nah, bisa kita silang. Oke. Di sini, apakah kewajiban kita sebagai pelajar belajar dengan serius? Pada gambar ketiga, maka dicontreng. Jelas ya? Kemudian ada pertanyaan lagi yang bawah, silakan kalian coba dijawab dengan cara yang sama. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Apa dampak bagi diri sendiri? Untuk gambar 1 dampaknya apa? Untuk gambar 2 dampaknya apa? Tadi udah sempat Bapak jelaskan loh. Silakan ditulis di sini. Ya, bukan silang lagi kalau di sini ya. Di sini dampaknya apa? Kalau buang sampah sembarangan itu apa? Kalau belajar dengan bermalas-malas dampaknya apa? Silakan dituliskan. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Nah, kalau bagi lingkungan kira-kira apa dampaknya? Ya. Kemudian apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Oke, silakan di sini. Selanjutnya, sekarang tuliskan kewajibanmu yang lain sebagai pelajar. Apa dampaknya jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Jelaskan jawabanmu. Nah, ini juga kalian isi. Ya, ini tugas yang pertama ya. Slide ini. Yang ini dan yang ini silahkan diisi. Nah, misalnya kalian punya tanggung jawab di rumah, ya. Nomor 1, kewajiban mengerjakan PR. Misalnya, apa dampaknya kalau mengerjakan PR? Nah, silahkan diisi ya tugasnya. Lanjut. Pada pembelajaran 1, kamu telah membaca teks tentang si kotak ajaib. Kamu telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut.
Apa itu kalimat efektif? Kemarin sudah Bapak jelaskan apa itu kalimat efektif, tapi kali ini Bapak juga ingatkan kembali. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Adapun ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama, hemat kata. Tidak menuliskan kata yang bermakna sama, ya, seperti kemarin para tamu-tamu duduk di kursi. Kita lihat para, apa makna dari para itu? Para itu artinya lebih dari satu. Kemudian kalau tamu-tamu maknanya apa? Sama saja, lebih dari satu. Nah, sekarang pertanyaan, kata para menunjukkan banyak dan pada pembelajaran 1, kamu telah membaca teks tentang si kotak ajaib. Kamu telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Nah, pada pertemuan pembelajaran 1 Bapak sudah jelaskan apa itu kalimat efektif. Namun kali ini Bapak juga kembali menjelaskan apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami, ya. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, hemat kata, ya. Tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contoh, para tamu-tamu duduk di kursi. Coba kita perhatikan kata para. Para ini memiliki arti apa? Artinya lebih dari satu, ya. Kemudian tamu-tamu juga kata yang menunjukkan lebih dari satu, ya. Oleh karena itu, hal itu merupakan pemborosan kata sehingga dia tidak digolongkan sebagai kalimat efektif. Nah, untuk mengubahnya menjadi kalimat efektif, kita bisa mengubahnya seperti ini. Contoh, tamu-tamu duduk di kursi. Bukan para tamu-tamu, tamu-tamu duduk di kursi. Atau para tamu duduk di kursi, artinya tamunya banyak, ya. Tamu-tamu duduk di kursi. Yang tadi semula para tamu-tamu, itu tidak cocok. Atau kita bisa gunakan para tamu duduk di kursi. Itu saja, tanpa pemborosan kata, ya. Yang ini bisa diperhatikan, ya. Tadi kan ada para tamu-tamu, ya. Itu dianggap sebagai pemborosan kata karena para dan tamu-tamunya artinya sama, yaitu lebih dari satu orang. Jadi lebih baik menggunakan satu kata saja. Kalau tamu, tamu-tamu saja. Kemudian kalau para tamu, nah boleh, ya. Seperti itu. Tamunya dihilangkan satu kata, ya. Oke. Sekarang kita mengingatkan cerita si kotak ajaib kemarin. Kita lihat di sini, ya. Si kotak ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dipantulkan dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi.
Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi itu sendiri merupakan gabungan dari bahasa Yunani yaitu tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemu besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Oke? Dari bacaan tadi kita coba mengubah kalimat yang tidak efektif. Ya, tadi sudah ada kalimat yang tidak efektif pada bacaan tersebut. Untuk kalian mencarinya sangat mudah, yaitu cari cari tulisan yang miring ya pada tulisan tadi ya. Ada tulisan bertulis miring tadi pada tulisan tersebut. Jadi kalian bisa lihat itu adalah kalimat-kalimat yang tidak efektif. Coba kalian rubah ke dalam kalimat efektif. Itu tugas kedua kalian ya. Oke. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.